Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita perlindungan dan keselamatan serta kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, Bapak akan menyampaikan praktek berkhutbah. Adapun mengenai penjelasan tentang syarat dan rukun serta sunatnya sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rizki pada kesempatan yang terdahulu. Sekarang Bapak akan mempraktekkan berkhutbah. Sebelumnya Bapak berikan kembali pengarahan ya, sebelum nanti Bapak tampilkan video pada masalah khutbah Jumat khususnya. Mungkin kalian sudah tiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, maka kalian sudah mengetahui hal apa saja yang dilakukan oleh seorang khatib ya. Yang pertama, pada khutbah itu ada dua macam, itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama, khatib itu berdiri ya, kemudian memberi salam. Setelah memberi salam, khatib tadi duduk dulu mendengarkan azan ya, yang dikumandangkan oleh muadzin. Kemudian setelah selesai azan, khatib berdiri dan membaca hamdalah atau alhamdulillah ya, seperti alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam, atau dengan lafaz-lafaz yang lain namun di depannya ada kata-kata alhamdulillah sebagai pujian kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang kedua itu membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau dalam bentuk lain namun ada kata-kata salawat di sana ya. Kemudian memberikan wasiat kepada orang muslimin dengan kata-kata ittaqullah, artinya bertakwalah kamu kepada Allah ya. Nah, ini masuk dalam rukun. Kemudian menutup khutbah pertama, dan juga pada khutbah pertama bisa dimuat yaitu ayat-ayat yang bahkan dengan isi khutbah. Contohnya misalkan isi khutbah itu tentang sholat, maka ayatnya yaitu yang berkenaan masalah sholat. Sekarang khutbahnya isinya masalah puasa, maka ayat-ayatnya juga berkenaan masalah puasa ya. Kemudian pada khutbah kedua, khatib duduk dulu, kemudian antara khutbah pertama dan kedua itu biasanya ada Bilal yang membacakan doa ya. Nah, khatib disunatkan itu membaca ayatul ikhlas atau suratul ikhlas ya. Nah, kemudian pada khutbah kedua, khatib menyampaikan pembukaan khutbah kedua seperti khutbah yang pertama dengan membaca salah satu ayat Al-Quran juga, kemudian membacakan juga selawat dan membacakan doa
kepada kaum muslimin. Ya, seperti yang biasanya kita dengar, yaitu dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang kalian simak, perhatikan, yaitu dengan praktek daripada khutbah di hari Jumat. Tolong dipersilakan, diperhatikan, disimak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, para sahabat baginda Rasulullah, serta semua umat yang mengikuti jejak langkah baginda hingga yaumil qiyamah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti yang telah ditujukan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan ini telah banyak yang kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat dan kenyamanan hidup, nikmat rezeki, nikmat umur, dan bermacam-macam nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka kata Allah, siksaku sangat pedih. Hadirin sekalian, sedang hari Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita kepada Allah kita buktikan dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sering mendengar apabila kita mendapat nikmat, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan rezeki, dimudahkan segala urusan, diluluskan satu ujian, maka kita mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Sebenarnya syukur itu bukan hanya cuma mengucapkan alhamdulillah, namun kita buktikan dengan ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, itulah salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mensyukuri apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Semoga
kehidupan ini dapat kita jalani sampai akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayah wasiha wa salama fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimis shalah. Para siswa sekalian berbahagia, pada di atas tadi Bapak sudah menjelaskan tentang masalah khutbah, praktek khutbah, dan juga ada praktek daripada khutbah yang kalian simak. Sekarang Bapak menjelaskan mengenai masalah tablik. Tablik itu kalau kamu dengar yang namanya tablik, ini adalah menyampaikan apa sih yang disampaikan, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia sebagai pedoman hidup ya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Seperti mana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada ayat ini ada terdapat kata-kata balik, sampaikanlah. Seperti mana salah satu sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah tablik, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah ini, nah tablik ini prakteknya ya, kalau kita perhatikan sama seperti mana tausiah ya, memberikan tausiah, memberikan ceramah agama baik di dalam lingkungan masjid maupun di luar masjid ya. Kalau khutbah itu dilaksanakan pada jam waktu yang telah ditentukan, namun kalau tablik ini tidak menentu waktunya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa subuh ya, subuh. Nah, mengenai tablik ini ada tata caranya, ada pelaksanaannya. Tata cara melaksanakan tablik ini yang pertama, seorang mubalik
ya, mubalik itu orang yang menyampaikan ajaran Islam tadi atau yang penceramah tadi harus dulu memahami apa yang akan dia sampaikan dan telah diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian apa yang disampaikan itu tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Jadi apa yang disampaikan seorang mubalik itu tidak bertentangan dengan akidah al-islamiyah atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Seorang mubalik juga tidak boleh menyampaikan hal-hal yang mereka katakan yang tidak lazim disampaikan, ya, misal menyuruh supaya menghasut orang, atau dia menyuruh supaya orang berbuat yang zalim terhadap orang yang lainnya, nah tidak boleh, ya. Nah, kemudian saya mau balik hendaknya menyampaikan materi topik ini secara luas, komunikatif, dan bahasa yang disampaikan harus dapat dipahami oleh para hadirin. Kemudian seorang mubalik juga menyampaikan suruhnya dengan cara yang santun dan bijaksana. Kadang-kadang kita mendengarkan ceramah orang, yang kita dengarkan adalah lucunya saja, yang kita dengarkan adalah candaannya saja. Padahal ada hal-hal yang lebih penting lagi, yaitu bukan masalah esensinya atau isinya, itu yang harus kita pahami. Nah, seorang mubalik juga harus mengetahui dengan tata cara menyampaikan tabliknya. Pertama, dia harus bersikap lemah lembut dan tidak kasar. Kata-katanya tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan materi yang disampaikan adalah materi yang dasar hukumnya kuat dan jelas sumbernya. Jangan menyampaikan hal-hal yang berbau khilafiyah, berbau menjadikan perpecahan yang kalangan umat. Ya, sampaikan yang mempunyai dasar hukum dan dalil-dalil yang memang sudah kuat. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Sama balik juga menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi pendengarnya atau penerimanya. Yang terakhir, seperti mana Bapak sampaikan tadi, seorang mubalik tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, atau menjadi perusak orang lain, ya, atau mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Nah, untuk prakteknya nanti kalian bisa melihat, ya, banyak video-video mengenai masalah tablik ini atau ceramah-ceramah yang ada di YouTube atau yang ada di beberapa media televisi, ya, itu pagi hari, malam hari, sore hari, itu banyak sekali tata cara atau pelaksanaan daripada tablik ini untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, ajaran Rasulullah kepada umat manusia. Itu saja yang Bapak sampaikan. Untuk tugas kalian nanti Bapak meminta untuk pelajar laki-laki atau yang putranya, Bapak minta kalian membuat video, ya, masalah khotib, ya, kalian menjadi khotibnya, serah nanti apakah hari Jumat atau pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, silakan kalian untuk memvideokannya, ya, kemudian videonya kalian kirim kepada Bapak atau pengajar PAI, ya, untuk videonya. Untuk yang pelajar putrinya nanti menyampaikan, ya, ceramah atau tablik yang mana secara singkat, ya, waktunya kurang lebih 3 menit saja,
kalian sampaikan dengan sebaiknya, juga kalian video kemudian kalian sampaikan kepada guru agama yang bersangkutan. Jadi untuk pelajar putra itu kalian menjadi model seorang khatib ya, dan adapun untuk putri itu menjadi mubalighoh ya, seorang yang menyampaikan atau menyampaikan kalamullah, ayat-ayat Allah ya, dan waktunya diusahakan cuma 3 menit saja. Sejak yang sampaikan akhirul kalam, aku lakum syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.